yang tidak bertanggung jawab, akhirnya mereka anggap itu benar gitu. Beginilah hasilnya gitu. Nggak mau didengar, keras kepala sekali mereka ini, ya. Hanya hukum yang bisa menjangkau mereka. Bang, abang melihat kemarin, bang, sedikit bang. Abang kemarin di live itu sempat menunjukkan ada bukti transaksi. Apa tuh bang, boleh dijelasin? Itu Bang? adalah transfer ketakutannya membayar kurang lebih 20 juta, tapi yang terpenuhi 15 juta dari Paiman Raharjo kepada Bintor. Nah, dan Bintor udah menikmati uang itu, dan itu yang dilaporkan. Dia merasa ancaman karena kalau nggak terpenuhi akan diviralkan, dan benar mereka viralkan. Mereka mengakui bahwa Profesor Paiman lah yang 1000% menciptakan, mencetak, membuat ijazah di Pramuka milik Pak Jokowi. Langsung kita laporkan guys, ya. Bingung nih orang, bingung. Mereka ini, kita kan kalau presiden lewat di jalan tol kan dikawal tuh sampai mobil. Ini mereka ibaratnya bisa nahan mobil di jalan tol saking nekatnya. Bukan mereka adalah orang yang sama dengan presiden, bisa dia berguling di jalan tol biar presiden nggak lewat, tapi nggak guling-guling di situ, padahal udah tahu itu jalan tol nggak boleh orang guling-guling. Nah, itulah kira-kira gambaran mereka. Bang, kapan bang? Boleh tahu bang transaksinya itu bang? Apakah minggu ini apa gimana bang? Tanggal 8 kemarin. Tanggal 8. Soalnya kan ada video bang, tempat ada pertemuan Prof Ya, Paiman dia dengan. minta maaf. Nah, itu minta maaf. Gara-gara uangnya kurang dihajar lagi gitu, Paiman. Gitu. Tadi sudah minta maaf bang ya sebelum ada Sudah transaksi minta itu bang. maaf, tapi dihajar lagi. Makanya kita gugat perdata dan kita laporkan pidana. Kawan-kawan, guys, hari ini posisi mereka udah terbalik ini. Yang tidur selama ini bangun, semangat gitu ya. Dan mereka yang dulu menghina Pak Jokowi, menghina Pak Profesor Paiman, yang nggak bisa tidur sekarang. Bang, berarti ada dugaan Beto melakukan semacam pemerasan gitu bang mungkin? Ya laporannya begitu. Oh, iya. Bang, tapi abang 38 ya. 368. Bang, tapi abang sendiri melihat dan menganalisa Roy Suryo, apa sih motifnya Roy Suryo sendiri, sedangkan Pak Jokowi kan sudah Saya nggak menyebut, kayaknya bukan saya jadi curiga ada motif ekonomi di sini. Mungkin ada yang membayarnya ya. Karena kalau orang misalnya salah ngomong, kalau salah takut di penjara, takut ini kan UGM-nya mengatakan ijazah asli, kenapa dia bilang enggak gitu. Ini nggak ada takutnya. Jadi kemungkinan ada motivasi dia kalau justru takut sama orang yang mendanai gitu. Paham kan? atau mungkin ada agenda besar yang dibawa oleh Roy Suryo CS bang, artinya Enggak, ini nggak pengaruh lah gitu. Kalau dia memang punya bukti asli dan betul, gampang. Ini kan bisa mengecilkan Pak Jokowi, tapi ini dia sangat mengecilkan Pak Jokowi, justru Pak Jokowi semakin besar dan diuntungkan. Kenapa saya katakan diuntungkan? Ya dikit lagi mereka jadi tersangka. Jadi mau ngeprank orang tapi dia kena prank, kira-kira begitu. Ada agenda besar menurut Pak Jokowi juga bilang seperti itu bang. Ini di Ya belakang itu ini kan gimana tuh bang? banyak sekali, karena Pak Jokowi ini kan adalah presiden yang dicintai faktanya gitu. Artinya anaknya aja ikut dia terpilih gitu. Kalau orang nggak cinta sama anaknya Pak Jokowi nggak akan terpilih anaknya. Jadi siapa aja pasangan dengan anaknya Jokowi kalah. Nah, tapi karena orang mencintai Pak Jokowi, siapa yang pasangan dengan anaknya kan menang gitu. Nah, dan kita lihat Pak Prabowo adalah orang yang sangat berterima kasih dan diuntungkan karena itu gitu. Berarti apa yang ditanam Pak Jokowi dulu hasilnya dinikmati oleh Pak Prabowo saat ini. Ya, kalau Pak Prabowo merasa juga memusuhi atau mau membalas dendam politik kepada Pak Jokowi, tinggal dia tangkap aja. Tapi kan tidak seperti itu. Pak Prabowo kan bukan pemimpin yang zalim. Nah, dia malah membiarkan. Justru Pak Jokowi yang agak lama merespon gitu, terlambat menurut saya. Harusnya dari dulu kita hajar ini orang-orang yang kurang ajar. bang, apakah ini agenda besar pemakzulan Gibran sendiri bang, artinya Gibran melalui tidak bisa dimakzulkan. Gibran adalah produk konstitusional, tidak inkonstitusional. Bukan yang inkonstitusional, tapi konstitusional. Jadi nggak ada yang bisa memakzulkan. Kalau ada yang memakzulkan itu adalah hanyalah halusinasi saja. Kecuali Gibran ketangkap korupsi, tertangkap tangan, bisa dia dimakzulkan. Selama tidak ya tidak lah. Gibran akan menjadi orang yang sabar dan tegar. Anggap aja ujian, mungkin nanti bisa jadi presiden Republik Indonesia.
2029 atau berikutnya, gitu aja. Walaupun banyak kecaman yang datang dari masyarakat, Bang. Ya itu kecaman hanya orang-orang tertentu tuh. Orang kalau ingat, orang kan nggak lihat Gibran, lihat Pak Jokowi. Ya, selama ini orang mendapat hasil dari kepemimpinan Pak Jokowi ya, tetap orang ingat buah manisnya. Siapa yang punya pohon kan, itu Pak Jokowi. Bang, di artikel berita juga mengatakan bahwa Egy Sujana akan meminta maaf jika Jokowi memperlihatkan ijazah. Ngapain? Kan lu udah dilihatkan ke polisi. Ya kan? Sekarang boleh kalian bilang, kamu korupsi, hartamu hasil korupsi. Udah, mau bawa ke polisi sana, kamu ngaku, kamu nggak datang. Terus saya bilang, saya akan minta maaf sama Anda kalau Anda menunjukkan bahwa hartamu dari mana gitu. Ngapain? Itu namanya hukum rimba ya, hukum yang tidak punya etika gitu. Kamu misalnya Profesor E punya istrimu 11, tapi kalau kamu jujur istrimu bawa sini 11, saya maafkan kamu. Itu kan kayak anak kecil. Jadi orang jangan semakin tua semakin pikun ya. Harusnya orang semakin tua semakin bijaksana, harus berpikir positif. Jokowi ini bukan level manusia biasa, dia presiden. Yang jalannya aja ada protokoler, yang kalau makan nih presiden itu dicicip dulu gitu. Kalau ada racun yang nyicip dulu meninggal. Paham? Ini terbalik, jangan. Ya memang sama, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, tapi kan tetap aja berbeda, gitu. Ya kan? Oke. Bang, abang kan sekarang kan kuasa hukum terseret gitu bang. Padahal kita tahu dia kan hanya seorang. Saya nggak tahu, saya nggak tahu, makanya bingung gitu. Kalau misalnya Pak polisi misal mengatakan itu ijazah palsu, bolehlah nongol nama siapa aja, mungkin Pak Iman, Pak Farhat, Pak Rafi, Pak Ayat, Bu Marlina. Ini kan nggak ada kaitannya. Perkara ini udah dihentikan, tiba-tiba muncul nama Pak Iman. Makanya Pak Iman kaget. Sebenarnya nggak akan melaporkan, tapi gara-gara dihina terus ya melaporkan dan minta dipenjara. Saya tadi minta mau dimaafin Pak, dia udah minta maaf tapi jangan terekspos. Gak usah masukin penjara katanya. Oke. Bang, dulu bang. Tambah dikit. Tapi dasarnya apa bang, artinya menuduh Pak Iman membuat ijazah dan mencetak? Iya, karena tidak berdasar makanya kita buat laporan gitu. Apa kedekatan Pak Iman dengan Pak Jokowi Ya, yang terlalu intens atau? enggak lah. Pak Iman itu kan rektor, sekarang dia masih rektor. Kan dikasih hadiah profesor. Wamendes kan? Iya, karena profesor kan. Pak Jokowi insinyur presiden, masa Pak profesor nggak bisa jadi wakil menteri desa? Yang jelas Farhad Abbas pengacaranya Profesor Paiman gitu. Bang, abang minggu depan kan Pak Jokowi juga agendanya akan diperiksa juga ya bang ya, mungkin ya. Nah, itu akan seperti apa bang? Mungkin apakah Kalau semua saya itu Saya kan bukan pengacara Pak Jokowi, saya kan pengacara Pak Paiman. Artinya mungkin akan mengupas semuanya, tabirnya akan makin terlihat jelas bang minggu depan gitu bang. Ini mah mentah di UGM aja udah selesai itu, mah nggak perlu Pak Jokowi persoalan. Kecuali UGM yang bilang Pak Jokowi ijazahnya palsu, boleh ya kan, kita pakai 1000 pengacara ini, nggak usah pakai lawyer juga, Pak Jokowi selamat. Oke. Bang, apa kerugian besar Pak Paiman dengan tudingan membuat ijazah Ya palsu? pertama dia diberhentikan jadi komisaris Pertamina, diberhentikan jadi doktor, dari profesor dari rektor. Yang di Ya di Mustopo kan. kan udah lama. Iya kan, pengaruhnya ya saya nggak tahu, tapi maksudnya dari dulu isu-isu seolah-olah begitu gitu kan. Ya tinggal ganti aja itu kerugian semua. Kita untuk saat ini cuma ganti rugi cuma 1,5 M aja. Dan saya pikir juga dia mungkin nggak bisa ganti juga sebanyak itu. Oke.